Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan komputasional. Dan pada tugas kali ini, saya membuat suatu model deteksi tempat rapi dan berantakan dengan CNN atau Convolutional Neural Network. Namun sebelum saya melanjutkan ke presentasi tugasnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nisa Maharani dengan NIM 21051136 dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 21A. Dan untuk model yang saya gunakan sendiri, saya menggunakan sekitar 222 data gambar yang saya dapatkan dari GitHub-nya Decoding. Dan 222 data gambar ini terbagi menjadi training dan juga validasi. Yang untuk training itu ada sekitar 202 data, dan untuk validasinya itu sekitar 20 data. Dan mengapa kita memerlukan data untuk training dan juga validasi, kenapa perlu dibagi? Karena bisa saja terjadi overfitting, jadi akurasi training datanya itu tinggi. Namun ketika dites, hasilnya justru prediksinya itu selalu salah. Nah, itu yang dinamakan overfitting. Dengan adanya pembagian data untuk training dan validasi, kita jadi tahu ketika akurasi trainingnya itu tinggi, sedangkan validasinya itu rendah, itu berarti overfitting gitu. Jadi kita bisa tahu dengan cara membagi data tersebut. Kemudian untuk isi dari data-datanya sendiri, ada yang dilabeli messy dan juga ada yang dilabeli clean. Messy berarti berantakan. Nah, ini adalah isi dari data-data messy. Kemudian berikut adalah isi dari data-data clean atau yang rapi. Tahap selanjutnya pre-processing data. Pertama, kita perlu import image data generator. Image data generator merupakan sebuah kelas di Keras yang digunakan untuk augmentasi gambar dan pre-processing data gambar sebelum memasukkannya ke dalam model. Nah, di sini kita menggunakan rescale 1/255 yang fungsinya di sini untuk menormalkan nilai piksel gambar dari skala 0 sampai 255 itu menjadi 0 sampai 1. Ini penting agar model itu dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada rotation range 40. Nah, ini memungkinkan rotasi gambar secara acak hingga 40 derajat. Ini membantu model menjadi lebih robust terhadap rotasi gambar. Selanjutnya ada horizontal flip-nya kita terukan. Nah, ini fungsinya untuk membalik gambar secara horizontal. Dan fungsinya itu untuk membantu model belajar dari gambar yang mungkin ada dalam orientasi yang berbeda. Selanjutnya ada shear range 0,2. Ini untuk menerapkan transformasi shearing dengan range sekitar 20% karena 0,2. Dan shearing ini fungsinya untuk menggeser satu bagian gambar ke arah tertentu. Selanjutnya di bawahnya ada zoom range sekitar 0,2. Ini memungkinkan zoom in dan juga zoom out pada gambar dengan range 20%. Untuk membantu model mengenali objek dalam berbagai skala. Selanjutnya ada width shift range 0,2 untuk menggeser gambar secara horizontal hingga 20% dari lebar gambar. Ini membantu model mengenali objek yang mungkin tidak selalu terpusat. Selanjutnya ada height shift range 0,2. Fungsinya menggeser gambar secara vertikal hingga 20% dari tinggi gambar. Dan ini fungsinya untuk membantu model mengenali objek yang mungkin tidak selalu terpusat. Selanjutnya ada fill mode nearest. Ini untuk mengatur mode pengisian piksel baru setelah transformasi. Nearest akan mengisi dengan nilai piksel terdekat. Selanjutnya untuk yang validasinya sendiri itu kita hanya merescale 1 dibagi 255 sama seperti pada train data gen. Ini untuk menormalkan nilai piksel gambar dari skala 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1.
Dan untuk augmentasi data sendiri ini dilakukan untuk meningkatkan variasi gambar dalam set training yang ada. Ini kenapa penting? Karena fungsinya itu untuk mengurangi overfitting dan juga membantu model itu belajar fitur yang lebih general dari gambar. Dan untuk data validasinya sendiri itu dia tanpa augmentasi. Karena untuk data validasi kita hanya menerapkan rescaling tanpa augmentasi, itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi performa model pada data yang representatif dari kondisi nyata tanpa modifikasi tambahan. Selanjutnya, arsitektur model yang digunakan. Di sini ada arsitektur model CNN yang saya gunakan, dan pada input layernya sendiri itu terdiri dari 32 filter dengan ukuran kernelnya 3,3 dan menggunakan fungsi aktivasinya ReLU. Ini adalah layer pertama yang menerima input dengan ukuran gambar 150/150,3, dan di mana 3 ini menandakan bahwa gambarnya itu berwarna atau RGB. Selanjutnya ada max pooling layer. Nah, max pooling layer ini menggunakan pool size 2,2 untuk melakukan downsampling dengan mengambil nilai maksimum dari setiap jendela ukuran 2,2. Ini membantu mengurangi dimensi spasial gambar dan jumlah parameter yang diperlukan. Selanjutnya, di sini ada convolutional layers lagi dan max pooling 2D layers. Ini fungsinya bertujuan untuk mengekstraksi fitur-fitur gambar yang semakin kompleks. Selanjutnya ada flatten layer yang digunakan untuk mengubah output dari layer sebelumnya menjadi satu dimensi. Selanjutnya ada dense layer. Di sini layernya ada 512 unit neuron dan menggunakan aktivasi ReLU. Ini bertujuan untuk mempelajari pola lebih kompleks dari fitur yang diekstraksi sebelumnya. Kemudian layer terakhir, dense layer terakhir, ini adalah layer output dengan 1 unit neuron dan menggunakan aktivasi sigmoid. Nah, pada ini digunakan sigmoid karena ini adalah masalah klasifikasi biner, yaitu untuk ruang rapi dan juga ruang berantakan, yang nantinya menghasilkan probabilitas kelas positif. Selanjutnya, proses training model. Nah, di sini saya menggunakan callback, dan callbacknya sendiri disetting ketika akurasinya 80, maka trainingnya akan berhenti. Di sini selanjutnya ada step per epoch. Nah, untuk step per epoch ini merupakan jumlah batch yang akan dieksekusi pada setiap epoch. Di sini nilainya 25 karena data yang saya miliki itu sebanyak sekitar 200 untuk training. Kemudian batch-nya itu 4 yang saya gunakan. 200 dibagi 4 sekitar 50. Namun saya menggunakan augmentasi sehingga untuk step per epochnya ini bisa dikurangi menjadi sekitar 25. Kemudian untuk epochnya sendiri saya setting di sini 50. Selanjutnya validasi data. Ini merupakan generator yang menghasilkan batch data validasi. Dan selanjutnya validasi steps ini merupakan jumlah batch yang akan dieksekusi pada setiap epoch saat validasi. Dan untuk verbose itu untuk menentukan seberapa detail output yang akan ditampilkan selama pelatihan. Untuk verbose-nya 2 berarti mencetak 1 baris per epoch. Dan di bawahnya ini callbacks-nya dia akan memanggil fungsi callbacks yang sudah dibuat. Untuk melakukan training data ada langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu compile model. Nah, proses ini mengkonfigurasi model dengan spesifikasi tambahan yang diperlukan sebelum pelatihan, seperti fungsi kerugian atau loss function, optimizer, dan juga metrik evaluasi. Untuk loss function yang digunakan sendiri di sini binary cross entropy. Kenapa menggunakan binary cross entropy? Karena masalah yang kita punya yaitu masalah klasifikasi biner, yaitu kamar atau ruangan rapi dan juga ruang berantakan. Nah, fungsi ini mengukur seberapa jauh prediksi model dari label sebenarnya dalam kasus klasifikasi biner.
Tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan prediksi model. Selanjutnya untuk optimizer sendiri kita menggunakan ADAM. ADAM sendiri sering digunakan dalam deep learning. Selanjutnya untuk metrik evaluasinya menggunakan akurasi. Metrik ini memberikan persentase akurasi prediksi model terhadap data yang dipelajari. Mengapa kita memerlukan compile? Karena dengan compile itu memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana model akan belajar dan mengevaluasi performanya. Selanjutnya, optimasi. Optimizer seperti ADAM itu memastikan bahwa model akan mengoptimalkan loss function secara efisien. Selanjutnya, karena untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini kan kita menggunakan metrik seperti akurasi. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model kita dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, kita coba model yang sudah kita buat dengan data baru. Di sini saya sudah mendownload beberapa gambar. Kita coba inputkan dan apakah hasilnya benar. Nah, ini merupakan gambar dari ruangan atau ini kamar yang berantakan dan hasil prediksinya benar, yaitu Messi. Kemudian kita coba gambar yang lain. Nih. Dan ini hasilnya benar, clean. Ini ada ruangan kamar yang rapi dan ini prediksinya clean. Coba kita coba sekali lagi. Nah, ini sebenarnya ruangannya itu rapi, tapi hasil prediksinya salah, seharusnya clean. Ini dapat terjadi karena di sini kita mendapatkan akurasinya sekitar 8,2, jadi loss-nya sekitar segini. Dan untuk validasi akurasinya itu sekitar 80%. Dan pasti di sini masih bisa terjadi salah prediksi karena akurasinya sendiri juga masih kurang bagus. Dan karena kita setting callback-nya itu jika akurasinya sudah 80. Ya, makanya ini bisa terjadi.